老子跟你算总账，留活口，最快的速度制住他。何人擅闯本长老洞府？求求你，别杀我！你是谭云。拜见宗主，属下带领门下去。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya guys ya, seperti biasa hari Senin adalah hari buat si Dewa Pakboy. Ingat ya guys ya, Senin dan Jumat malam. Suka banyak nanyain kapan update-nya, jadi dicatat saja guys, Senin dan Jumat malam. Kita review dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat sang Dewa Pakboy yang akhirnya bisa mengobrol santai dengan Xiao. Di sini, Xiao menjelaskan kalau setengah bulan dari sekarang, dia bakalan pergi ke Sekte Peri Abadi bersama dengan gurunya. Dan perjalanan ke sana itu butuh waktu yang cukup lama. Tapi Dewa Pakboy dengan percaya diri berjanji akan mencari cara agar bisa pergi ke Sekte Peri Abadi menemui Xiao. Tidak lupa, dia memberikan Xiao mata air jiwa ruang guys, dan kapal roh kelas terbaik miliknya. Waduh, makin baper aja udah tuh si Xiao ya. Setelah itu, dia pun berkumpul dengan para murid tukang lainnya untuk mendengarkan pengumuman dari Tetua Shen. Yang ternyata ada 50 murid tukang yang bakal ikut serta pergi ke Sekte Peri Abadi guys. Tujuannya buat bantu-bantu di sana nanti. Awalnya sih si Tanyu tidak diperbolehkan ikut. Bahkan Tetua Shen dan Su Ping sudah sepakat tidak membiarkan Tanyun untuk ikut. Namun setelah rayuan begitu hebat dari si Dewa Pakboy, akhirnya dia pun diperbolehkan untuk ikut pergi ke Sekte Peri Abadi. Namun kita ingat di akhir-akhir part kemarin, total ada 3 orang yang ingin balas dendam ke Dewa Pakboy guys, yaitu kakeknya Ling Hu Changkong, kakeknya Murong Kun, dan ketua divisi senjata alias Murong Sheshe. Mereka semua di sini mengetahui kalau Dewa Pakboy masih hidup pun ingin balas dendam. Ini bakalan seru nih, dan kita pun masuk ke intro. 为长空报仇，死我了，气死！ Setelah semua itu, tepatnya malam hari, Dewa Pakboy kembali menyamar dalam mode Grandmaster guys. Dia menghancurkan pelindung tempat tinggal miliknya si Lu. Kita sudah tahu apa yang bakal terjadi nih. Dewa Pakboy meyakinkan akan menyelesaikan masalah mereka hari ini juga. Dia juga ingin agar si Lu hidup-hidup guys. Jadi dia mengirimkan si Tatou untuk melumpuhkannya dengan cepat. Sementara si Lu yang sedang asik minum, dia menyadari ada kehadiran orang di luar dan langsung bersiap. Tapi saat dia melihat ada si Tatou, dirinya kaget bukan main, sehingga tuar. Tatou langsung memunculkan sosok aslinya, membuat Lu kena stun terdiam guys. Bahkan dia terkena serangan telaknya Tatou. Mantap. Lu yang ingin mundur malah diserang terus-menerus sama si Tatou. Dia tidak ada pilihan selain hanya bisa bertahan dari kekuatannya Tatou yang jauh lebih kuat dari dia guys. Tapi sayangnya semua itu sia-sia saja. Lu pun akhirnya dengan mudah dikalahkan. Bahkan Tatou sempat-sempatnya nge-recall dulu di depan dia guys. Hai. Eits, kata siapa? Hanya sampai di sini saja. Tatou menghampirinya dan terus menginjak si Lu tanpa henti. Seperti Dewa Pakboy yang memukul musuhnya tanpa henti. Enggak peliharaan, enggak pemilik, itu sama saja, sama-sama sadis. Lu dibuat sekarat sama si Tatou guys. Ternyata juga masih belum selesai lo. Dia membanting-banting Lu udah kayak binatang buas. Waduh.
Dan barulah setelah itu, gantian Dewa Pak Boy yang masuk ke dalam. Lu langsung berteriak, apakah jangan-jangan kau yang membantai Peng Shuyan? Sebenarnya siapakah kau ini? Lu sudah memperingati ayahnya juga kalau semisal dia kenapa-napa sampai meninggoy, berarti pelakunya jelas adalah si gurunya Suping alias Tan Yun. Tapi Tan Yun meledeknya dan malah menertawakan dia guys. Namun setelah mendengar suara aslinya Tan Yun, Lu pun sadar kalau itu adalah Tan Yun. Bagaimana mungkin? Kau seharusnya sudah meninggoy. Merasa sudah tak ada yang perlu disembunyikan lagi, Tan Yun pun berubah ke sosok aslinya. Dia mempertanyakan kenapa mereka selalu ingin membantainya. Sedangkan Tan Yun tidak pernah sekalipun mencari masalah duluan. Tan Yun terus menginjak tangannya Lu guys. Dan seperti biasa ya guys ya, Lu langsung mengaku salah dan memohon agar tidak dibantai. Sama seperti Peng Shuyan waktu itu. Cuman bedanya di sini, Lu menggunakan status ayahnya yang merupakan seorang tetua dari gerbang peri untuk mengancam balik si Tan Yun. Berani membantaiku, maka kau juga akan dibantai. Tan Yun pun hanya tertawa dan mengatakan, Peng Shuyan saja yang aku bantai itu tidak ketahuan sampai sekarang kan? Membuat Lu hanya bisa terdiam guys. Dia tahu udah gak ada gunanya mencoba membujuk Tan Yun. Tan Yun juga tidak ingin membiarkan Lu meninggoy dengan mudah, sehingga dia menggunakan mata Dewa Hongmeng sambil mencekiknya guys. Tapi kali ini bukan menggali informasi ya, melainkan dia ingin agar Lu menyiksa dirinya sendiri. Dia menyuruh Lu menghancurkan kolam roh miliknya sendiri sehingga tuar. Lu menurutinya di atas kendali Tan Yun. Setelah dihancurkan, sosoknya jadi tua gitu guys, jadi botak dia. Tan Yun tanpa ragu menyeretnya dan membakar seisi tempatnya Lu. Tapi dia tidak meninggalkan Lu di sana guys. Berbeda dengan dia Kenlai yang waktu itu Tan Yun bantai sambil membakarnya hidup-hidup di tempat tinggalnya. Tan Yun membawanya ke gunung terpencil, tempat Tan Yun latihan waktu itu. Dia melempar Lu ke dalam goa dan menutup goa itu guys. Dengan kondisi Lu sekarang, setidaknya dia hanya bisa bertahan selama 5 hari. Jadi, Tan Yun sengaja ingin menyiksa si Lu guys, membiarkannya meninggoy secara perlahan dengan cara tersiksa kesakitan sadis sekali. Tan Yun besok juga bakal pergi ke sekte peri abadi. Jadi kalau semisal ada yang menemukan kematiannya si Lu, Tan Yun sudah berada di dalam perjalanan duluan ke sekte peri abadi. Jadi nantinya dia bakal memiliki alibi yang kuat bebas dari tuduhan guys. Mantap. Tan Yun sengaja memilih membantai si Lu 1 hari sebelum pergi ke sekte peri abadi. Tapi kalian bertanya-tanya kan, kenapa harus menghancurkan kolam rohnya Min? Kenapa nggak langsung ditinggalkan saja di dalam goa itu? Jadi ada 2 alasan jelas guys. Pertama, kalau kolam roh Lu itu masih utuh, mengartikan kekuatannya masih ada. Dia masih bisa kembali mengumpulkan kekuatan untuk lolos dari goa itu. Dengan tidak ada kolam roh, Lu juga menjadi tua dan menjadi seorang sampah guys. Itu juga bakal mempercepat kematiannya. Jadi dengan begitu, saat Lu sudah meninggal dan lampu jiwanya mati, Tan Yun sudah berada di sekte peri abadi sehingga dia aman dari tuduhan guys. Seperti itu. Singkat cerita, semua murid dan tetua sudah berkumpul di lapangan. Mereka semua sudah siap untuk pergi ke sekte peri abadi, dipimpin oleh Suping tentunya. Namun setelah diperhatikan cukup lama, ada yang cukup aneh, yaitu kok tidak ada kehadiran tetua ke-12 alias Lu. Padahal semua tetua diharuskan untuk datang mengantarkan kepergian ke sekte peri abadi kali ini. Tapi sayangnya Dia Ken Fang, yaitu anak buahnya Lu sendiri, juga tidak tahu
kemanakah perginya bos itu? 属下不知。 Itu juga membuat Hanyun tersenyum lebar guys. Karena hanya dia yang tahu kemanakah si Lu pergi. Dikarenakan sudah tidak ada waktu, jadi tidak perlu menunggu lagi. Mereka pun bersiap berangkat ke sekte peri abadi. Sehingga perjalanan pun dimulai. Mereka sampai di suatu tempat yang ada pilar naganya guys. Di sana juga ada kapalnya Xiao bersama para seniornya lain. Roshi juga hanya menyapa sedikit. Berbeda dengan Xiao, dia itu sengaja buang muka guys, bukan tanpa alasan ya. Biar gurunya nggak marah tentunya. Tentu selain kedua divisi ini, masih ada divisi lain. Seperti divisi run dan divisi formasi. Dan ada juga para ketua divisi dari gerbang peri. Salah satunya adalah ketua Tang dan ketua sekte guys. 拜见宗主，属下带领门下级。 Akhirnya kan, kita bisa melihat sosok ketua sekte yang asli. Tentu semua orang memberikan hormat terutama kepada ketua sekte. Namun di saat akhir-akhir, ketua sekte itu seakan-akan menyadari suatu hal guys. Dia menoleh ke arah salah satu kapal dengan rasa penasaran, seperti memperhatikan seseorang. Apakah dia penasaran dengan si Dewa Pak Boy? Bisa jadi. Sehingga kita pun masuk ke spoiler untuk part 117 NTZZ. Tapi kali ini bakal mengejutkan kita semua karena ini bakal membuat kita penasaran nih. So, buat episode 138 Nitian Cecun yang rilis lagi di hari Jumat. Pasti pada penasaran kan? Langsung saja jadi guys. Nantinya Hanyun bakal berpikir soal mengambil kembali pedang Dewa Hongmengnya. Dia yakin pedangnya waktu itu tertinggal di tanah keabadian saat pertempuran besar para dewa. Tapi dia juga yakin guys, reinkarnasi terakhirnya ini pasti bisa menemukan pedang itu. Yang mengartikan reinkarnasinya sebelum-sebelumnya itu sudah gagal. Sang ketua sekte juga mengumumkan kepada semuanya untuk tidak membuat masalah di sekte peri abadi nanti. Kalau tidak ada kemampuan, maka hanya bisa bersabar. Tapi kalau semisal ternyata kita lebih hebat, maka kita hancurkan gengsi mereka. Anjay, ini mah gengsi antar sekte guys. Pertarungan gengsi. Nah, inilah yang bakal mengejutkan kita semua nih. Jadi guys, nantinya di dalam perjalanan, bakal ada suara seorang wanita yang memanggil Hanyun sebagai tuannya. Dia bakal bertanya, apakah ini benar Tuan? Tuan datang mencari Hou ya? Nah di sini Mimi nggak tahu nih. Hou itu nama si anak buahnya atau nama sumber kekuatan api gitu guys. Tapi yang pastinya di akhir Hanyun menjawab benar ini adalah aku. Dan aku telah kembali. Nah lo, kira-kira siapa itu ya guys ya? Jadi penasaran kan Mimin kan dibuatnya? Apakah itu salah satu anak buahnya Hanyun saat masih menjadi dewa? Karena kalau dari kata-katanya Hanyun, dia mengatakan dirinya telah kembali. Ya berarti benar guys. Namun sayangnya sosoknya si Hou itu belum ditampilkan. Mungkin mereka tidak akan bertemu sekarang. Mungkin juga nanti setelah Hanyun masuk ke tanah keabadian mencari pedangnya. Tapi kita lihat saja nanti. Suaranya sih kita ingat seorang wanita ya guys ya. So kita lihat saja nanti untuk part 117 NTZZ. Episode 138 Nitian Cecun yang bakal rilis lagi di hari Jumat nanti. Ya malam hari ya guys ya. Paling telat hampir tengah malam lah. Tapi satu hal yang pasti yaitu hanya di sini guys, Kobe Movie. Thank you buat guys semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.